Dampak global dari COVID-19 membuat kemiskinan semakin marak, salah satunya di Jawa Barat. Padahal kemiskinan saat ini adalah akar yang dapat memicu tindakan SARA. Kejuaraan Nasional Motor bergengsi One Prix Indonesia 2022 putaran keempat digelar di sirkuit Mijen Kota Semarang. Para pembalap terbaik tanah air menantang sirkuit dengan karakter kecepatan tinggi. Menpora Zainuddin Amali melakukan sidak ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya untuk mengecek kelayakan stadion sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Bandung, Jawa Barat. Sejumlah tokoh pemerhati kesejahteraan sosial dan fenomena kemiskinan menggelar seminar nasional bertajuk Pancasila dalam Kemiskinan dan SARA di Jawa Barat. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh puluhan mahasiswa ini, bertujuan untuk mencari solusi dalam mengatasi kemiskinan dan menghentikan SARA. Luar biasa ya bisa bersama kita pada Berlokasi di Gedung Indonesia Menggugat Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Sumur, Bandung, Kota Bandung, sejumlah tokoh pemerhati kesejahteraan sosial dan fenomena kemiskinan ini menggelar seminar nasional bertajuk Pancasila dalam Kemiskinan dan SARA di Jawa Barat. Acara ini menghadirkan staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Dewan Penasihat Gerakan Bhinneka Nasional, Direktur Deradikalisasi BNPT, Penggiat Sosial dan Kodam 3 Siliwangi. Diketahui dampak global dari COVID-19 membuat masyarakat semakin terpuruk, salah satunya di Jawa Barat di mana banyak yang terkena PHK dan bangkrutnya UMKM. Menurut Helvi Baskoro, penggiat sosial, dan Beni Susetio, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, kemiskinan saat ini adalah akar yang dapat memicu tindakan SARA. Hal itu menjadi fenomena klasik di mana yang kaya makin kaya, yang miskin makin menderita, sehingga pemerintah terus berupaya untuk memberi banyak peluang usaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat secara luas. Ya, mungkin kita memang tidak bisa melakukan sendiri apa yang kita harapkan untuk pengentasan kemiskinan ini terjadi. Tetapi paling tidak, sebagai bagian daripada bangsa Indonesia, kita mengambil bagian untuk bisa berkontribusi hal sekecil apapun yang kita bisa lakukan. Nah, saat ini juga melalui Forum Perempuan Bandung Bersatu, di mana saya juga bergerak melangkah bersama-sama dengan rekan-rekan yang lainnya, kami memberikan kepedulian kepada wilayah-wilayah, kampung-kampung kumuh, daerah-daerah yang dianggap masih banyak garis kemiskinan di dalamnya. Nah, itu kami mulai masuk ke dalamnya dan mulai melihat apa yang bisa kami lakukan untuk memberdayakan dan memberikan pembinaan kepada masyarakat di sana, bahkan pendampingan. Nah, itu yang kami lakukan, dan dengan harapan bahwa kemiskinan itu boleh semakin terurai sehingga setiap masyarakatnya boleh mengalami satu kesejahteraan ya tentunya memang bertahap. Tapi paling tidak, mari kita mulai untuk melakukan itu. Menurutnya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tak hanya berpatok pada peluang usaha, melainkan bantuan dan dorongan semangat serta kemanusiaan sangat penting dalam membangun peradaban yang maju dan sejahtera. Untuk itu, kegiatan-kegiatan sosial terus dilakukan agar warga masyarakat tetap optimis dalam menjalankan kehidupan di masa sulit. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Kita beralih ke Surabaya, Jawa Timur. Temu Nasional atau Tunas Gus Durian digelar di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Pertemuan ini untuk menyamakan langkah dan persepsi dalam merawat Indonesia, terutama jelang tahun politik. Sebanyak 1.300 Gus Durian dari 150 komunitas se-Indonesia dan luar negeri hadir dalam Temu Nasional Gus Durian di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Dalam pembukaan Tunas Gus Durian ini hadir istri almarhum Gus Dur, Sinta Nuria Wahid, bersama Alisa Wahid dan Inayah Wahid, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Temu Nasional Gus Durian ini digelar selama 3 hari. Pertemuan 2 tahunan ini untuk menyamakan persepsi dan langkah Gus Durian dalam merawat Indonesia, terutama jelang tahun politik yang banyak dinamikanya. Para pakar dan ahli mengkaji isu yang ada di Indonesia seperti demokrasi, gerakan kebudayaan, modernisasi beragama, dan tahun toleransi. Kita tahu Indonesia ini masih punya banyak sekali persoalan,
apalagi kita akan memasuki tahun-tahun yang penuh dinamika, mulai tahun depan, sudah mulai tahun politik ya. Karena itu pertemuan nasional Gus Durian 2022 ini menjadi ajang bagi semua penggerak Gus Durian dari seluruh penjuru tanah air untuk menyamakan persepsi, menyamakan langkah, menyusun langkah-langkahnya sehingga kami bisa terus merawat Indonesia. Apapun dinamika yang terjadi, Gus Durian harus terus melanjutkan apa yang dulu sudah Gus Dur lakukan, yaitu merawat Indonesia. Mohon doanya 1.300 orang dari 155 komunitas dari Fakfak sampai Sumatera Utara hadir di sini. Mohon didoakan supaya kami bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Sementara untuk rekomendasi hasil pertemuan ini disampaikan saat penutupan acara pada hari Minggu. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Anies Baswedan resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Jakarta. 5 tahun masa jabatan Anies Baswedan berakhir kemarin, Minggu 16 Oktober 2022. Kami akan mengajak pemirsa untuk menilik kebijakan yang diusung Anies Baswedan dalam 5 tahun jabatannya memimpin Jakarta dalam kilas balik 5 tahun Anies Baswedan. Lima tahun masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir pada 16 Oktober 2022. Dan berikut sepenggal kilas balik Anies Baswedan memimpin ibu kota selama 5 tahun terakhir. Jakarta International Stadium atau JIS. Jakarta International Stadium atau JIS adalah salah satu peninggalan di era kepemimpinan Anies Baswedan. Pembangunan Stadion JIS ini dilakukan di tanah yang dulunya telah dijanjikan oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Kemudian pada tahun 2017, Anies Baswedan melanjutkan estafet kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta dengan menggaungkan pembangunan stadion sepak bola kelas dunia di Indonesia yang dinamakan Jakarta International Stadium. Stadion yang dibangun dengan APBD senilai 4,5 triliun rupiah dan memiliki kapasitas 82.000 penonton ini juga meraih 3 rekor muri, seperti lifting struktur atap stadion dengan bobot terberat, stadion pertama yang menggunakan atap buka tutup, Stadion Green Building dengan sertifikasi platinum pertama di Indonesia. Meskipun telah selesai dibangun dan tentunya telah melalui sejarah yang panjang, hingga kini penamaan Jakarta International Stadium juga masih menjadi polemik di masyarakat luas lantaran menggunakan bahasa Inggris dan bukan bahasa Indonesia. Terlepas dari hal tersebut, kini Jakarta International Stadium sudah dapat digunakan sebagaimana mestinya, seperti pertandingan sepak bola, peringatan hari besar, serta pagelaran konser. Hunian DP 0 rupiah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Program hunian DP 0 rupiah ini dimulai dengan peletakan batu pertama pada tahun 2018 lalu dan telah menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Syarat untuk mendapatkan hunian ini adalah memiliki EKTP DKI Jakarta, tinggal di Jakarta minimal 5 tahun, berpenghasilan di angka 4 hingga 7 juta rupiah per bulan, belum pernah memiliki rumah, dan rumah tersebut tidak boleh dipindah tangankan. Namun pada tahun 2020 lalu, keputusan Gubernur nomor 558 tahun 2020, Anies merevisi persyaratan tadi menjadi ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan 15 juta rupiah per bulan. Penghasilan ini boleh berupa jumlah penghasilan gabungan antara suami dan istri. Kemudian batas penghasilan maksimal senilai 14,8 juta rupiah. Selain syaratnya berubah, target yang Anies buat pun berubah. Dari yang awalnya menargetkan 232.214 unit hunian, kemudian direvisi menjadi 10.000 hunian saja. Namun hingga kini hunian dengan DP 0 rupiah tersebut baru terrealisasikan sejumlah 2.322 unit hunian DP 0 rupiah yang telah terbangun. Lantaran jauh dari target yang digaungkan, banyak politikus dan tokoh yang mengklaim bahwa program hunian DP 0 rupiah tersebut gagal dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penanganan banjir di Jakarta meningkat signifikan.
5 tahun masa jabatan Anies Baswedan memimpin Jakarta. Penanganan banjir yang menjadi masalah besar di ibu kota Indonesia tersebut ia klaim lebih baik dari sebelumnya. Bahkan Anies mengklaim bahwa banjir pada masa kepemimpinannya lebih cepat surut dibandingkan pada tahun 2015 saat masa kepemimpinan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan berikut upaya Anies Baswedan dalam pengendalian banjir di ibu kota Jakarta yang tidak berorientasi pada betonisasi. Program gerebek lumpur di 5 wilayah kota administrasi, yaitu kegiatan pengurukan lumpur yang dilakukan secara masif di danau, sungai, waduk yang ada di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi proses pendangkalan dengan mengerahkan alat berat berskala hingga 3 kali lipat dari kapasitas biasanya. Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta membuat kolam olakan air guna mengantisipasi dan menampung genangan air sementara di jalan raya saat hujan tiba, yang kemudian akan dialirkan ke sungai atau laut, memperbaiki saluran air, kemudian mengintensifkan instalasi sumur resepan atau drainase vertikal, mengimplementasikan Blue and Green, yaitu taman yang menjadi kawasan tampungan air sementara saat intensitas hujan tinggi. Kemudian menyediakan alat pengukur curah hujan dan perbaikan pompa. Pemprov DKI Jakarta juga merehabilitasi 9 polder dan peningkatan kapasitas 2 sungai, yaitu Kali Besar dan Kali Ciliwung. Revitalisasi Taman Semanggi. Penataan Taman Semanggi oleh Anies Baswedan kini mendapatkan respon yang cukup baik di masyarakat. Kawasan yang selama beberapa dekade tersebut hanya dilewati oleh kendaraan saja, kini bisa dinikmati dengan berjalan kaki dengan jalur yang telah disiapkan, bersepeda di jalur sepeda yang ada, serta menikmati ruang terbuka hijau dengan maksimal dan leluasa di pusatnya Jakarta tersebut. Kini pengguna sepeda dapat beraktivitas di sekitar Jalan Jenderal Sudirman sembari menyambung perjalanan ke kawasan lain di Jakarta. Meskipun penataan taman tersebut masih terhitung 86% dan 14%-nya lagi akan dirampungkan hingga akhir tahun mendatang. Jalur sepeda. Program Anies Baswedan yang diperuntukkan bagi pesepeda tersebut telah digaungkan sejak awal dirinya menjabat hingga tahun 2022. Jalur sepeda yang telah terbangun sepanjang 250 km dan nantinya masih akan ditambahkan kembali hingga akhir tahun 2022. Pemprov DKI Jakarta berencana akan menambah jalur sepeda pada 20 lokasi di Jakarta sepanjang 195,6 km selama tahun 2022 berakhir. Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo memperkirakan anggarannya mencapai 119 miliar rupiah. Rencana penambahan jalur sepeda pada tahun 2022 tersebut tersebar di 20 lokasi ruas jalan di DKI Jakarta. Anies juga telah memasukkan target jalur sepeda di Jakarta pada tahun 2026 mencapai 535,68 km. Jalur itu juga ditargetkan bisa terhubung langsung dengan transportasi umum yang ada di Jakarta. Hal itu tercantum dalam rencana pembangunan daerah DKI Jakarta pada tahun 2023 hingga 2026 mendatang. RPD ini diatur lewat Pergub nomor 25 tahun 2022 tentang rencana pembangunan daerah DKI Jakarta pada tahun 2023 hingga 2026 dan telah ditandatangani Anies Baswedan pada 10 Juni 2022 lalu. Perubahan nama rumah sakit menjadi Rumah Sehat. Pemerintah DKI Jakarta melalui Gubernur Anies Baswedan mengubah nama Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Dalam program ini, Anies Baswedan mengganti nama 31 RSUD di Jakarta menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Rebranding RSUD Jakarta menjadi Rumah Sehat ini dinilai tidak mengakar pada masalah kesehatan warga Jakarta. Beberapa pihak juga menganggap perubahan nama RSUD tidak menyentuh permasalahan substantif yang dimiliki oleh warga. Namun ada juga yang berpendapat bahwa perubahan nama tersebut akan mendorong pihak rumah sakit untuk proaktif dalam menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Anies Baswedan, penjenamaan atau rebranding ini dilakukan dengan tujuan untuk mengubah pola pikir warga tentang rumah sakit, sehingga dengan penggantian tersebut, rumah sehat diharapkan tidak hanya didatangi saat dalam keadaan sakit saja, melainkan ketika dalam kondisi sehat. Menurut Anies, ada peran lain yang dijalankan rumah sakit, yakni aspek promotif dan preventif.
Hal tersebut dilakukan agar rumah sakit ikut mengambil peran membantu warga melakukan pencegahan penyakit, sekaligus mempromosikan hidup sehat di lingkungannya. Formula E. Gelaran Formula E yang tentunya menjadi acara monumental di era Gubernur Anies Baswedan tetap digelar. Meski menimbulkan pro kontra di kalangan politikus, balapan mobil listrik tersebut digelar di Ancol, Jakarta Utara pada 3 hingga 4 Juni 2022 lalu. Pembangunan sirkuit Formula E di Ancol menggunakan anggaran senilai 60 miliar rupiah. Dalam hal ini Anies mengklaim bahwa gelaran Jakarta X-Prix tersebut adalah yang tersukses. Menurutnya gelaran Formula E tersebut telah memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan yang mencapai 2,6 triliun rupiah. Jaklingko. Jaklingko Indonesia merupakan perusahaan patungan antara PT MRT Jakarta Perseroda, PT Jakarta Propertindo Perseroda, PT Transportasi Jakarta, dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Jaklingko Indonesia mengintegrasikan sistem pembayaran, tarif dan rute di MRTJ, Transjakarta, LRT Jakpro, KCL, dan Ralink. Jaklingko Indonesia mulai direncanakan pada 15 Juli 2022 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri BUMN Republik Indonesia, dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada seremoni penandatanganan SHA oleh para pemegang saham. Berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 63 tahun 2020 tentang penugasan kepada BUMD untuk menyelenggarakan sistem integrasi pembayaran antar moda transportasi. Jaklingko merupakan sistem transportasi berintegrasi baik rute, manajemen, maupun pembayarannya. Integrasi ini meliputi bus besar, medium, dan kecil, Transjakarta, dan juga transportasi berbasis rel seperti MRT dan LRT. Nama Jaklingko diambil dari dua makna, yaitu Jak yang berarti Jakarta dan Lingko yang berarti jejaring atau integrasi, yang diambil dari sistem persawahan tanah adat di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu, kini Dinas Perhubungan DKI Jakarta menobatkan Anies Baswedan sebagai Bapak Integrasi Transportasi Jakarta. 5 tahun memimpin Jakarta tentunya mendatangkan banyak kritik dan pujian dari apa yang dirinya lakukan. Kini di berbagai daerah di DKI Jakarta bermunculan spanduk-spanduk dan banner yang dipasang oleh warga yang bertujuan untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update tuh? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV
metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Ben seru nang kene ya, Wan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, dan masih di kabar Indonesia. Menpora sidak kesiapan dan fasilitas sarana prasarana Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sidak ini untuk memastikan Stadion GBT telah siap menjadi salah satu kandidat venue Piala Dunia U20 tahun depan. Dari sidak ini, Menpora menilai Stadion GBT layak terpilih menjadi venue Piala Dunia U20. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali gelar sidak di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Menpora berkeliling Stadion GBT untuk memeriksa satu persatu fasilitas yang ada. Berbagai fasilitas dan sarana prasarana stadion mulai akses pemain, ruang ganti, ruang kontrol, dan lapangan tak luput dari pantauan Menpora. Dari sidak ini, Menpora hanya memberi catatan pada pemerintah kota Surabaya untuk memperbaiki rumput lapangan sesuai rekomendasi FIFA. Menurut Menpora Zainuddin Amali, setelah direnovasi total, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya sudah layak terpilih menjadi salah satu venue Piala Dunia U20 tahun depan. Permasalahan bau sampah yang sempat jadi kendala kini sudah bisa teratasi. Memang ada catatan tentang rumput dan berbagai catatan lainnya, tetapi itu minor, tidak menjadi catatan yang major yang sehingga membuat kita khawatir. Jadi, alhamdulillah, sekali lagi saya ingin terima kasih kepada Pak Wali Kota, Pak Asprof, Pak Amir, dan Pak Kadis Korah. Ini kerja kolaboratif. Cara kerja seperti ini tentu kita akan bangun terus sampai dengan penyelenggaraan Piala Dunia U20 nanti, dan Stadion GBT dari apa yang saya saksikan sudah sangat memenuhi. Saya sengaja datang sore karena biasanya informasinya aromanya itu sore yang agak kurang bagus. Ternyata saya sudah berapa jam di sini aman-aman saja, berarti penanganan Pak Wali Kota dan teman-teman di pemerintah kota sangat serius sehingga kita tidak merasakan aroma apapun. Jadi ini menjadi bagus, jadi seperti kita berada di stadion-stadion lainnya. Keputusan final pemilihan stadion sebagai venue Piala Dunia U20 akan ditentukan oleh FIFA. Selain Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Menpora juga akan melakukan sidak ke sejumlah stadion yang akan digunakan sebagai venue Piala Dunia U20 tahun depan. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Kita beralih ke Semarang, Jawa Tengah.
Kejuaraan Nasional Motor Bergengsi One Prix Indonesia 2022 putaran keempat digelar di sirkuit Mijen, Kota Semarang. Sirkuit dengan karakter kecepatan tinggi menjadi tantangan para rider di tanah air. Pada kelas One Prix 1 sempat terjadi insiden, sejumlah pembalap berjatuhan di tikungan pertama pada awal perlombaan. Di sana juga ada pembalap yang Para pembalap terbaik tanah air meramaikan ajang balap motor One Prix Championship yang digelar di sirkuit Mijen, Kota Semarang pada Minggu siang. Sirkuit yang digunakan pertama kali untuk ajang balap One Prix Motoprix Championship 2022 di putaran keempat ini memberikan tantangan baru bagi para pembalap. Mungkin di tikungan pertama sama tikungan kedua soalnya sudah baru kan, di aspalnya cuma beberapa hari yang lalu masih keangkat kerikilnya. Mas, tadi kan waktu awal-awal kan banyak yang berjatuhan terus di jeda, itu mengaruhi mental juga, Mas? Enggak sih, intinya apapun yang terjadi kita semangat aja dan berusaha untuk bisa tampil lebih baik. Dengan lintasan sepanjang 2,7 km memiliki karakter berkecepatan tinggi menuntut konsentrasi para pembalap. Sirkuit Mijen Semarang, Jawa Tengah menjadi saksi pertarungan sengit para rider One Prix IMC di putaran keempat. Ya, sirkuit Mijen tuh saya suka, cuman sedikit kurang karena di aspal ulang, jadi ngangkat kan aspalnya, jadi ada tantangan sedikit di sirkuit ini. Terus selanjutnya Mas, ada rencana bagaimana untuk seri selanjutnya final, saya akan fokus, semoga saya bisa memberikan yang terbaik seri final besok. Bahkan pada kelas tertinggi One Prix 1 sempat terjadi insiden pada awal perlombaan. Sejumlah pembalap berjatuhan saat melintasi di tikungan pertama. Atas insiden tersebut, pihak penyelenggara sempat menghentikan perlombaan dan mengulang posisi start bagi para pembalap. Pada kejuaraan bergengsi balap motor One Prix tahun 2023 rencananya akan diselenggarakan di sejumlah kota di tanah air dan tidak tutup kemungkinan akan kembali digelar di sirkuit Mijen, Semarang. Kalau tadi pertanyaannya akankah di tahun 2023 Mijen menjadi salah satu seri kita, kesempatan itu ada karena dalam bulan-bulan ini kami beserta stakeholders kami yaitu para tim, kita juga akan menilai apakah di tahun 2023 kita ingin keluar Jawa atau tidak. Karena kalau saya pribadi, tahun 2023 kita menyelenggarakan tidak hanya di Pulau Jawa, sesuai dengan aspirasi dan keinginan teman-teman racer dan juga para penonton. Harapan kita seperti itu. Jadi harapannya di tahun 2023 kita bisa selenggarakan di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi. Harapan kita gitu. Atau bahkan harapan kita juga semua puncaknya kita bisa bikin di Mandalika. Tapi sekali lagi ini masih dalam proses feasibility study. Kita lihat kesiapan dari venue-venue atau sirkuit-sirkuit yang akan kita masukkan ke dalam calendar of event 2023 untuk One Prix. Untuk putaran terakhir atau Grand Final One Prix 2022, rencananya akan diselenggarakan bulan depan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia. Saya Amda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.